Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Dengan tetap semangat ya, Ibu ya. Kita kembali membahas soal untuk persiapan UKOM ya, Ibu ya. Baik yang persiapan UKOM pada Agustus maupun yang Oktober ya, Ibu ya. Baik, Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya, Ibu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik Ibu-Ibu, sesuai dengan schedule yang telah kita share ya Ibu-Ibu ya, bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait dengan soal nifas dan menyusui ya Ibu-Ibu ya, dan juga soal etik Ibu-Ibu. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap, oke, baik. Sudah kelihatan Ibu-Ibu? Oke, apakah sudah kelihatan Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik Ibu-Ibu, seperti biasa. Oke, sebentar. Seperti biasa, kita akan membahas soal itu dalam waktu 1 menit untuk satu soal ya, Ibu ya. 40 detiknya itu adalah membaca soal, kemudian 20 detiknya itu adalah menjawab soal, Ibu ya. Dan diingatkan kembali kepada Ibu untuk memanfaatkan kolom polling itu dengan maksimal, ya, Ibu ya. Artinya jangan sampai hadir di Zoom tapi tidak ikut dalam polling, ya, Ibu ya. Sehingga Ibu-ibu tidak berlatih secara maksimal untuk menjawab soal hukum dengan penuh keyakinan, ya, Ibu ya. Baik, Ibu, kita lanjut ke soal nomor 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Oke. Oke, silakan dijawab, Ibu. 5 detik lagi. Oke, baik Ibu-Ibu. 20 detik telah berlalu Ibu-Ibu untuk soal nomor 1. Nah, jawaban Ibu-Ibu itu berkisar di 3 opsi, yaitu di A, C, dan juga D, ya Ibu-Ibu ya. Dan dominan di opsi C, Ibu-Ibu. Oke, kira-kira untuk soal nomor 1, jawabannya apa ini Ibu-Ibu? C, Bu, Mas Titis. C, Mas Titis, Bu Iya, Sri Bu. Amizar C. Akses Oke, payudara. Abses Oke, payudara. ada yang D, abses payudara. Oke, luar biasa ini, Ibu. Oke, sebenarnya untuk menjawab soal ini, kita harus tegakkan dulu diagnosa yang sedang terjadi pada pasien ini, ya, Ibu ya. Nah, kira-kira ini pasiennya diagnosanya apa, Ibu, sekarang? Mastit, Karena yang mas, ditanyakan itu mastit adalah, bu. oke, Mas Titis. oke, baik. Terima kasih, Bu Erna. Mastitis, kenapa mastitis, Bu Ya, Erna? Mas Titis ya. Karena Ini kan payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Payudara Mm-mm. merah, keras, mengkilat, dan bengkak. Itu kan tanda-tanda Oke, mastitis. Nah, kalau ini oke, nggak diatasi, berarti kan bisa berlanjut menjadi abses payudara, Bu. Untuk oke, pertanyaan baik. ini, Suhunya juga jika tidak 8,6, Bu. segera diatasi.
Oke, baik. Terima kasih Yo. Bu Erna dan ibu-ibu semuanya. Jadi Bu Erna menjawab ini adalah mastitis sehingga masalah potensial yang mungkin terjadi itu adalah abses payudara ya Ibu ya. Oke, baik Ibu-ibu ada pendapat lain silahkan. Atau ada yang jawabannya mastitis tetapi diagnosanya berarti bukan mastitis. Ada Ibu-ibu? Apakah ada yang berpendapat ini diagnosanya bendungan payudara Ibu-ibu? Tidak teliti tadi Bu membaca pertanyaan. Oke, tidak teliti membaca pertanyaan. Oke, yang penting pas Ukom teliti ya Ibu ya. Karena memang kita itu butuh latihan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu semuanya. Kita akan bahas ya Ibu ya. Oke, pertanyaannya adalah jika tidak segera diatasi, apakah masalah potensial yang mungkin muncul pada kasus tersebut ya Ibu ya. Nah, dari kalimat pertama saja Ibu, 2 minggu postpartum. Nah, ini kita harus langsung ingat ini Ibu. Oh, ini 2 minggu postpartum Ibu. Nah, 2 minggu postpartum itu biasanya terjadi apa, Ibu-ibu? Ya, ini adalah data pendukung ya, Ibu-ibu ya. Nah, 2 minggu postpartum dia mengeluhkan demam sudah 2 hari, Ibu-ibu. Payudaranya teraba panas, tegang, nyeri. Nah, ini kita masih bingung nih ya, kalau cuma panas, tegang, nyeri ini bendungan atau mastitis ya, Ibu-ibu ya. Nah, yang lebih spesifik lagi apa? Yang lebih spesifik itu adalah suhunya, Ibu-ibu ya. Kalau dia mastitis, Ibu-ibu, suhunya sudah di atas 38,5 ya, Ibu-ibu ya. Nah, kemudian diikuti lagi dengan kalimat payudaranya merah, keras, mengkilat, bengkak, ibu-ibu. Nah, ini adalah ciri dari em, mastitis, ibu-ibu ya. Dan yang membedakan dengan bendungan payudara, kalau seandainya di bendungan payudara, ibu-ibu, ini dia suhunya itu tidak sampai pada 38 ya Ibu ya. Jadi bendungan payudara itu dia biasa mengenai kedua payudara dan payudara suhunya itu tidak sampai 38 derajat Celcius. Nah, biasanya bendungan payudara itu terjadi 3 sampai hari ketiga sampai hari kelima postpartum Ibu-ibu. Biasanya seperti itu dan mastitis itu biasanya terjadi pada minggu kedua dan sampai minggu ketiga postpartum dan yang paling spesifik ibu-ibu bisa lihat itu adalah pada datanya itu adalah suhu tubuhnya ibu-ibu. Kalau suhu tubuhnya di atas 38 kita curiganya ke mastitis. Lihat lagi dia terjadi pada hari keberapa atau pada minggu keberapa ibu-ibu ya. Nah kalau dia bendungan payudara hanya bengkak, panas, nyeri itu saja ibu-ibu. Tapi kalau udah mengkilat, keras, nah itu berarti mengarahnya kepada mastitis ya ibu-ibu ya. Nah, kalau abses jelas sih Bibi ya. Kalau abses itu adalah munculnya pus atau nanah pada payudara. Nah, bendungan payudara itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah karena pengosongan ASI yang tidak optimal, mungkin puting susunya lecet sehingga pengosongan ASI-nya tidak optimal sehingga nanti muncullah inflamasi dan muncullah apa namanya? Infeksi ya Ibu ya. Nah, munculnya infeksi itulah yang kita sebut dengan mastitis. Nah, biasanya mastitis itu adalah memang komplikasi dari bendungan payudara yang tidak teratasi. Nah, penyebabnya itu sebagian besar itu adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus ya, Ibu ya. Terkadang memang ditanyakan apakah penyebab dari mastitis. Nanti ada beberapa nama-nama bakteri yang muncul di opsi jawaban Ibu. Jadi Ibu harus ingat juga ini bahwa penyebab dari mastitis dan abses itu adalah sebagian besar karena Staphylococcus aureus ya, Ibu ya, bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ketika mastitis tidak tertangani, maka dia akan berisiko potensial untuk terjadi abses ya Ibu ya. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah abses payudara Ibu. Karena yang sekarang sedang dialami, diagnosa yang sekarang ditegakkan itu adalah mastitis ya Ibu ya. Dia terjadi pada 2 minggu postpartum, suhunya di atas 38, kemudian dia payudaranya merah, tegang, bengkak, mengkilat ya Ibu ya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah abses payudara, ibu-ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ibu-ibu. Terkadang soal itu dimunculkan adalah apa penanganan dimunculkanlah data-data yang mengarah kepada mastitis. Nah, kemudian ditanyakan apa asuhan yang harus diberikan. Nah, kalau dia mastitis, ibu-ibu, untuk
tata laksana awal, kita bisa berikan analgetik. Kalau yang ditanyakan itu adalah tata laksana awal, Ibu-Ibu ya. Nah, mohon maaf, kalau tata laksana awal tetap kompres hangat, Ibu-Ibu. Kompres hangat, kemudian rangsang oksitosinnya ya, Ibu-Ibu ya, untuk artinya dikeluarkan ASI-nya dari payudara yang tidak sakit, karena mastitis itu biasanya hanya satu payudara yang terkena, Ibu-Ibu. Nah, kemudian kita berikan analgetik. Lihatlah pada opsi jawabannya mana yang eh, kalau ada kompres hangat berarti kompres hangat jawabannya. Kalau tidak ada kompres hangat terus ada pompa payudara, pompa ASI pada payudara yang tidak sakit berarti itu jawabannya. Lihat ini berdasarkan urutannya, Ibu. Terkadang dia langsung tata laksana awalnya ke analgesik, ya, Ibu ya. Nah, kemudian kalau ditanya asuhan yang tepat itu adalah rujuk ke puskesmas ataupun rujuk ke rumah sakit karena dia memang membutuhkan antibiotik, ya, Ibu ya. Nah, kalau untuk bendungan ASI, maka tata laksananya atau asuhan yang kita berikan, karena memang bendungan ASI ini masih dalam kewenangan kita, Ibu. Nah, kita rangsang refleks oksitosin. Ya, rangsang refleks oksitosin dengan apa? Bisa dengan kompres hangat, pijat, relaksasi sebelum menyusui, dan kita keluarkan ASI dengan pompa. Nah, setelah dia cukup lunak, baru kita berikan kepada bayi secara DBF. Nah, kemudian kita kompres dingin, Ibu-ibu, untuk mengurangi udem pada payudara. Itu adalah tata laksana dari bendungan bendungan ASI. Nah, kalau abses payudara jelas analgetik, kemudian lakukan rujukan, ya, Ibu-ibu ya. Oke, Ibu-ibu. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor satu itu adalah D, Ibu-ibu. Oke, Ibu-ibu sampai di sini aman? Boleh tanya dong, Oke, silakan Bu Sri. kenapa Bu mastitis atau akses payudara ini sering sekali terjadi pada pasien yang SC Bu ya? Sering terjadi pada pasien yang SC. Kalau saya sih mungkin karena dia tidak optimal dalam menyusuinya ya Bu Sri ya. Karena mungkin dia belum bisa duduk ya, atau mungkin mobilisasinya kurang ya Ibu ya, sehingga mungkin ketika dia miring kurang maksimal dalam menyusuinya, sehingga memang pengosongan pengosongan ASI itu dia akan tidak optimal Bu Sri. Kenapa kalau faktor risiko ya, kita berbicara faktor risiko tadi ya Bu Sri ya. Kenapa sih seringnya pada pasien SC? Nah, mungkin pada pasien SC ini kalau dari data Bu Sri, nah itu karena memang pasien SC ini pasien-pasien ibu-ibu yang post SC itu dia menyusunya kurang optimal karena memang untuk mobilisasi otomatis akan lebih gampang ibu yang postpartum pervaginam ya ibu ya. Nah, ibu SC untuk bagaimana dia mendapatkan teknik menyusui yang benar itu akan lebih sulit daripada ibu yang pervaginam. Apalagi kalau anak pertama dan juga mobilisasinya lambat misalnya. Nah, walaupun sebenarnya ibu posesi dalam 24 jam itu harus bisa mobilisasi ya ibu, apalagi yang era sekarang ibu. Nah, tapi tetap mungkin tidak seleluasa yang pervaginam tentunya ya Bu Sri ya. Sehingga memang karena yang mastitis dan bendungan ASI ini kenapa bisa terjadi? Karena pengosongan ASINya tidak optimal. Itu yang menjadi awal dari penyebabnya, Ibu ya. Nah, pengosongan ASI tidak optimal, maka terjadilah bengkak ya. Kalau udah bengkak ada risiko untuk infeksi. Nah, infeksi maksud bakteri Staphylococcus aureus, maka jadilah dia mastitis, Ibu. Nah, jadi seperti itu mungkin kalau secara data seperti itu, Bu Sri. Ya, terima Oke, kasih Bu. Bu Sri. Oke. Baik, kita lanjut Ibu-Ibu ke soal nomor 2, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Baik, silakan dijawab Ibu-Ibu. Soal nomor 2. Oke.
Nah, ternyata untuk soal nomor 2 cukup kompak ya, Ibu ya, pada opsi C, Ibu. Walaupun ada beberapa yang menjawab opsi B dan juga E. Oke, Ibu. Sebelum kita bahas, Ibu. Untuk soal nomor 2 kira-kira kalau ditanya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Postpartum blues, depresi Baby blues, postpartum Bu. blues, atau psikosa Postpartum postpartum? blues, Bu. Postpartum blues. Oke, postpartum Postpartum blues. Apa blues. sih bedanya Ibu antara postpartum blues, depresi postpartum, dan juga psikosa postpartum? Ada yang tahu Ibu? Silakan. Apa bedanya Ibu antara postpartum blues eh, atau ya postpartum blues atau baby blues ya Ibu ya. Kemudian depresi postpartum dan juga psikosa postpartum. Karena sebenarnya kata kuncinya ada di sana Ibu. Kalau baby blues itu Bu terjadi dari saat persalinan sampai hari ketiga. Kalau Hmm. depresi itu 2 minggu ke atas. Kalau yang satu lagi apa tadi Bu? Psikosa Psikosa. postpartum. Itu lebih lagi Bu dari depresinya. Oke, lebih lagi dari depresi. Lebihnya seperti apa nih Bu Sri? Biasanya kalau psikosa itu sudah ada tanda-tanda itu Bu, kayak halusinasi, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri dan juga Bu Erna serta ibu-ibu yang lainnya. Oke, baik. Luar biasa ya ibu ya. Kita akan bahas ibu-ibu. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh bidan untuk membantu ibu dalam mengatasi masalahnya? Nah, di sini bisa dilihat ya ibu ya. Ini postpartum 3 hari ibu-ibu. Nah, postpartum 3 hari dan dia mengatakan bahwa ibunya merasa lelah, sulit tidur, dan ini ibunya sering merasa sedih, menangis tanpa alasan dan mudah tersinggung, ibu-ibu ya. Ini masih postpartum 3 hari dan kita tegakkan ini diagnosanya adalah postpartum postpartum blues ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena postpartum blues itu dia masih dalam dalam tahap dia mudah menangis, sensitif, merasa sedih, merasa tidak dicintai ya ibu-ibu ya, merasa lelah. eh, Apa namanya, masih dalam tahap yang dia sedih, dia merasa tidak dicintai, masih dalam tahap seperti itu ibu-ibu. Itu adalah postpartum blues atau baby blues ya ibu-ibu ya. Yang mana postpartum blues itu kita tata laksananya itu adalah dengan memberikan dukungan emosional ibu-ibu ya. Salah satunya itu adalah dengan menganjurkan ibu untuk berbagi perasaan dengan keluarganya dan mendukung si ibu itu untuk istirahat yang cukup ibu-ibu. Nah, postpartum blues itu biasanya berlangsungnya 2 minggu ibu-ibu. Biasanya berlangsung itu dalam 1 minggu, dan kalau seandainya tidak ada perbaikan dalam 2 minggu, maka kita harus lakukan rujukan ibu-ibu ya. Nah, postpartum blues itu pada minggu pertama ibu-ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibu ada lagi istilah depresi postpartum ibu-ibu. Nah, kalau depresi postpartum itu sudah terjadinya itu adalah dia sudah tidak mau makan ibu-ibu. Ada gangguan makan, tidak mau makan atau terlalu banyak makan atau makan aja kerjanya ibu-ibu ya. Gangguan tidurnya apa? Sering tidur atau tidak bisa tidur sama sekali ibu-ibu. Kemudian gangguan sosialnya murung, tidak mau bersosialisasi dan dia mengurung diri ibu-ibu ya. Jadi pada depresi postpartum ini terjadi lebih dari pada postpartum 2 minggu ke atas ya ibu-ibu ya. Dia mengalami Si ibu itu akan mengalami gangguan makan, gangguan tidur, gangguan sosial, ibu-ibu ya, dan ada keinginan untuk menyakiti dirinya. Nah, untuk depresi postpartum, kita tetap berikan dukungan emosional, tetapi memang harus kita lakukan rujukan yang menerima perawatan dari psikologi dan psikiater, ya, ibu ya. Nah, kemudian untuk psikosa postpartum, bedanya, kalau postpartum blues itu dia hanya sekedar sedih, sensitif, ya, ibu ya, merasa tidak dicintai. Kalau depresi postpartum, dia sudah mengalami gangguan makan, gangguan tidur, gangguan sosial. Ada keinginan untuk menyakiti dirinya ataupun menyakiti bayinya. Nah, kalau psikosa postpartum seperti yang dikatakan Bu Erna tadi, sudah ada waham-waham, ibu-ibu. Sudah ada halusinasi yang datang kepada si ibu tersebut untuk ada suara-suara yang didengarnya, ibu-ibu ya. Sudah ada muncul halusinasi. Itu adalah psikosa postpartum. Tetap untuk tata laksananya dukungan emosional dan tetap harus kita lakukan rujukan ibu-ibu. Nah, karena pada soal itu dia masih dalam tahap masih sering sedih, sensitif ya ibu-ibu ya, maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah menganjurkan ibunya untuk berbagi perasaan ibu-ibu ya. Artinya ini adalah hanya sekedar tata laksananya adalah untuk dukungan emosional ibu-ibu ya. Jadi benar ibu-ibu, jawabannya adalah C ibu-ibu ya. Oke, Ibu-Ibu, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih juga soal dasar ya. Nifas itu rata-rata soalnya tidak terlalu sulit, Ibu-Ibu ya. Soal nomor 3, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu-Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Lima detik lagi. Oke, 20 detik telah berlalu ya Ibu ya. Ternyata untuk soal yang seperti ini jawabannya malah beragam Ibu. Karena mungkin lupa-lupa ingat ya Ibu ya. Nah, ini dia jawaban Ibu beragam di A sampai E dan dominan di opsi D. Tetapi keberagamannya masih cukup besar ya Ibu ya. Nah, kira-kira untuk soal nomor 3 jawabannya apa Ibu? Serosa, Bu. Oke, Serosa. Rosa. Serosa. Oke. Kata Lokian. kuncinya di mana Ibu? Nifas hari ke-8. Nifas hari ke-8. Lipat Oke, hari baik. ke-8. Oke, baik. Berarti Lokia Serosa. Ada pendapat lain nih, Ibu? Ada yang jawab Sanguina Lenta? Sanguina Lenta tadi cukup besar ya presentasinya. Sanguina Lenta itu hari ke-3 sampai hari ke-7 ya, Bu ya. Oke, luar biasa Bu Erna ini udah siap ukom ini Bu Erna ya. Oke, baik. Kita akan bahas Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, loke apakah pada kasus tersebut jelas ya Ibu ya di sini jelas kata kuncinya itu adalah nifas hari keberapa. Nah, di sini dikatakan ini dia nifas hari ke-8 Ibu. Dan di sini kita lihat PFU-nya itu sesuai dengan masa masa nifasnya ya Ibu ya sehingga pengeluaran lokeanya tentu dia adalah pengeluaran lokea yang fisiologis ibu-ibu. Nah, kita lihat ibu-ibu terkait dengan pengeluaran pervaginamnya ya ibu-ibu ya pada masa nifas itu lokea. Nah, seperti yang kita ketahui ibu-ibu ya bahwa lokea itu ada lokea rubra, kemudian lokea sanguinea lenta, lokea serosa dan lokea alba ibu-ibu. Nah, kalau lokea rubra itu adalah selama 2 hari postpartum ibu-ibu. Nah, atau yang kita kenal juga dengan lokea cruenta. Nah, warnanya itu adalah merah kehitaman, isinya itu adalah darah segar, sisa plasenta, dinding rahim, sel-sel DC2, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Nah, kemudian hari ketiga sampai hari ketujuh postpartum, ibu-ibu kita sebut dengan lochia sanguinolenta, warnanya merah kuning atau merah kecoklatan, ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah lochia serosa, 7 sampai hari ke-8 sampai hari ke-14, ibu-ibu ya. Nah, itu adalah warnanya, cairannya tidak berdarah lagi, warnanya lebih kekuningan, ibu-ibu. Kemudian setelah hari ke-14 itu kita sebut dengan lochia alba, ya ibu-ibu ya. Warnanya itu sudah warna warna putih, ibu-ibu. Jadi benar, ibu-ibu, jawabannya itu adalah lochia serosa, ya ibu-ibu ya. Nah, ada lagi istilahnya itu adalah lochia purulenta, ibu-ibu. Nah, kalau lochia purulenta itu adalah lochia yang kental berbau bernanah. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan endometritis, ya ibu-ibu ya. Pasien dengan terjadinya infeksi pada uterusnya, pada endometriumnya, ibu-ibu. Dan ini biasanya terjadi pada pasien nifas juga sering kejadiannya, ibu-ibu ya. Nah, itu pengeluaran lokianya itu kita sebut dengan lokia purulenta. Nah, ada lagi istilah lokiostatis. Lokiostatis itu adalah lokia yang tidak lancar keluarnya, ibu-ibu. Nah, jadi benar, ibu-ibu, jawabannya benar itu adalah lokia serosa. Warnanya kuning cair kecoklatan, terdiri dari sedikit darah, lebih banyak serum, leukosit, dan perbaikan laserasi plasenta, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, kita lanjut. Aman sampai di sini? Bu mau tanya Bu, ini Oke. untuk memudahkan cara kita mengingatnya kemarin gimana ya ada singkatannya Kalau saya sih rubra sanguinolenta serosa alba. Ya, Rosa Bu. apa gitu loh Rusa singkatannya Kalau itu. Seba. kalau Yang kalau saya ter- pribadi ya, yang rubra terkadang balik-balik sanguinolenta itu serosa isinya, Bu. alba. Sabu. Gimana? Yang Isinya? kadang mengisi ya, yang kadang sulit diingat ini apa yang terkandung dalam logia Apa yang tersebut terkandung gitu. dalam Iya, logia tersebut, ya, Bu ya? kan banyak sih, Bu. Oke, memang harus di ini ya Bu ya. Tapi minimal ibu-ibu soal ukom itu dia nggak maksudnya ibu-ibu harus mempersiapkan diri. Ibu-ibu boleh cemas, tetapi dia tidak yang yang inti-intinya ibu-ibu harus paham ibu-ibu. Ketika ibu-ibu paham yang inti-intinya, itu insya Allah itu kita bisa eliminasi jawabannya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ingat dulu hari keberapa, nama lokianya dan warnanya. Nah dari sini saja kan sudah bisa kita eliminasi ya Ibu ya.
untuk kontennya itu juga sebenarnya jelas ya Ibu ya, kalau dia rubra dan sanguinolenta itu pasti ada darah Ibu. Rubra dan Salenta itu masih ada darah, Ibu. Tapi kalau pada Serosa dan Alba tidak ada lagi darah, Ibu. Ya, ya, Karena dia warnanya sudah kuning, alba warnanya sudah putih ya, Ibu. Ya, dan memang kita harus apa ya, harus memang harus Dihafalkan. ya, Maksudnya kalau cara dihafal-hafal banget memudahkan. sih enggak ya, Ibu ya, tapi dipahami. Bisa kita eliminasi, oh kalau rubra sanguinenta itu ada darah. Kemudian kalau untuk sisa plasenta, sel-sel DC2 itu kan juga ada pada yang lainnya. Ibu-ibu pada serosa dan juga alba itu kan juga ada pada sel DC2. Kemudian sisa sisa plasenta itu tetap ada pada serosa dan juga alba, ibu-ibu. Nah, tapi kalau yang darah itu hanya pada rubra dan oh, sanguinolenta. Oke. Nah, makasih Bu, kalau alba itu baru nggak ada ngeh Bu, serum. Oke. Gimana? makasih baru Singkatannya ngeh ini Bu, loh. kemarin ada Ternyata singkatannya Bu. rubra sama sangu itu sama-sama darah, yang lainnya anu ya Bu ya, ini loh. Ya, Nah, yang ya, ya lainnya, Bu. yang lain itu tidak Baru ada darah. Yang ya yang baru baru ngeh Bu, ya, baru baru ngeh ya baru ibu-ibu ngeh. ya. Ya, Benar sekali. Kalau serosa dan alba itu nggak ada darah, ibu. Dan kan udah dibilang di serosa itu cairannya tidak berdarah lagi, otomatis kontennya nggak ada darah, ya bu ya. Nah, kalau di alba warnanya udah putih, ibu. Jadi serum nggak ada lagi. iya, Nah, iya. jadi apa rasionalnya, ya ibu ya. Jadi jangan dihafal, ibu-ibu. Kalau dihafal, aduh, banyak sekali Ya yang Bu, harus betul Bu. dihafal, ibu-ibu ya. Jadi jangan dihafal. Kalau saya sih apa tim yang tidak menghafal ibu-ibu, tapi kita pahami. Oh, jadi seperti ini. Jadi memang harus bahas soal ya ibu-ibu ya, harus sering bahas soal dan bahas soalnya itu jangan cepat-cepat ibu-ibu ditengok-tengok dulu, dipandang-pandang gitu ya Bu ya. Oke, oke ibu-ibu kita lanjut ke soal nomor 4 1 menit dari sekarang. Silakan ibu-ibu. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Masih ya. 5 detik lagi. Oke, nah 20 detik telah berlalu Ibu-Ibu. Kira-kira jawabannya apa Ibu-Ibu? Kalau untuk keberagaman jawabannya itu cukup seragam Ibu-Ibu ya di opsi B, tetapi masih banyak yang menjawab opsi selain B Ibu-Ibu. Apakah benar jawabannya B Ibu-Ibu kira-kira untuk soal nomor 4? Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut Ibu-Ibu? Kira-kira jawabannya apa ini Ibu-Ibu? A. B, Bu. Ajarkan B. senam kegel. Bingo. Kemudian ada lakukan bladder training. Oke, Bladder yang training. jawab ajarkan senam kegel. Kira-kira alasannya kenapa ibu-ibu? Karena di datanya itu nggak Mhm. kelihatan residu urinnya berapa cc. Tapi Oke, kalau senam kegel itu jadi kan nifas hari pertama baru ya. iya nifas hari pertama ibu benar sekali. Oke, ada pendapat lagi nih ibu-ibu? Tidak? Oke, kalau tidak ada Bladder kita akan. training, Bu. Oke, gimana Bu Tuti? Bladder training, Bu. Bladder training. Kenapa bladder Karena training Bu Tuti? karena kan dia kan nifas hari pertama, terus ada riwayat vakum, terus dia tidak bisa BAK, Ibu. Jadi mungkin Mm-mm. ajarkan dulu gimana kita lakukan bladder training dulu, Bu, gitu, Bu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Oke, baik Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Kita akan bahas Ibu-Ibu. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan Ibu-Ibu P1A0 nifas hari pertama, Ibu-Ibu ya. Nah, terkait dengan soal ini, Ibu-Ibu ingat lagi Ibu-Ibu terkait dengan kebutuhan eliminasi pada masa nifas, ya Ibu-Ibu ya. Jadi di sini datanya P1A0 nifas hari pertama. Nah, sudah bisa mobilisasi, tidak bisa BAK secara spontan, ibu-ibu ya. Ternyata ibunya riwayat vakum ekstraksi. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan, ini uterusnya teraba lembek ya, karena memang kandung kemihnya penuh ya, ibu ya. Kemudian karena hal ini, bidan itu melakukan kateterisasi, ibu-ibu. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat ya? Ini karena ini masih dalam kita belum butuh rujukan nih, ibu ya. Maka walaupun yang ditanyakan itu adalah rencana asuhan, tetap berarti definisinya itu sama dengan tindakan apa nih selanjutnya yang harus dilakukan lagi ya ibu ya. Nah, jadi ibu jawabannya itu adalah lakukan bladder training ibu karena di sini kata kuncinya adalah nifas 1 hari ibu ya, dan dia tidak bisa BAK secara spontan ibu. Nah, kita ingat lagi pada kebutuhan eliminasi ibu pada masa nifas ibu ya. Nah, kita mungkin ke sini dulu. Kebutuhan eliminasi pada masa nifas. Oke, sebentar saya mute dulu. Nah, kebutuhan eliminasi pada ibu nifas sih, Ibu, bahwa ibu nifas itu harus diminta buang air kecil sesering mungkin selama melahirkan untuk mempercepat involusi uterus. Nah, jika ibu tidak ada keinginan untuk berkemih atau ada keinginan namun ada rasa takut, maka coba lakukan perangsangan dengan mengajak ibu ke kamar mandi atau membasuh vulva dengan air. Nah, jika ibu tidak bisa berkemih spontan dalam 8 jam atau kandung kemihnya penuh sebelum 8 jam, namun ibunya tidak bisa berkemih spontan, maka kita lakukan kateterisasi, ya Ibu ya. Nah, pada soal itu sudah dilakukan kateterisasi, Ibu-ibu. Nah, apa lagi selanjutnya, Ibu-ibu? Maka kita harus lakukan yang namanya bladder training, ya Ibu-ibu ya, yaitu latihan kandung kemih sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi kandung kemih yang mengalami gangguan. Nah, tujuannya itu adalah mengembalikan pola normal perkemihan dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran pengeluaran air kemih, Ibu-ibu. Nah, kemudian sedikit lagi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan eliminasi, ibu postpartum itu diharapkan untuk BAB spontan dalam 2 hari setelah melahirkan. Jika hari ketiga belum BAB, maka kita berikan obat pencahar per oral ataupun per rektal, ibu-ibu ya. Jadi untuk hal ini itu kita harus lakukan bladder training, ibu-ibu, yaitu latihan untuk mengembalikan kembali tonus otot kandung kemih yang kehilangan tonusnya, ibu-ibu ya. Baik karena memang tindakan persalinan ataupun mungkin tindakan karena sudah lama terpasang kateter mungkin pada ibu yang SC seperti itu. Jadi ketika dia tidak bisa berkemih secara spontan, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah bladder bladder training ya Ibu ya. Nah, bagaimana sih tindakan bladder training itu ya? Tindakan bladder training itu memang kita ketika ketika ibunya terpasang dower catheter berarti kita klaim dulu ibu-ibu dower catheternya, kemudian apa namanya kita berikan ibunya minum setelah 2 jam kita lihat ada enggak tanda-tanda distensi kandung kemihnya penuh. Nah, kalau kalau ada kita buka klemnya keluar untuk mengeluarkan urin. Nah, kita catat jumlah urin yang keluar dan juga urin yang tersisa. Nah, kalau seandainya pada pasien yang tidak terpasang door catheter juga sebenarnya seperti itu. Kita prinsipnya adalah ibunya diberi minum, kemudian observasi selama 2 jam. Apakah ibunya ada keinginan untuk berkemih? Kemudian kalau seandainya ibunya tidak ada keinginan untuk berkemih, kita pasang kateter dan kita lakukan kembali prosedur tersebut selama satu siklus ya Ibu ya, yaitu 2 sampai 3 kali latihan. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah lakukan bladder training ya Ibu ya untuk mengembalikan fungsi dari tonus kandung kemihnya yang kehilangan tonus pada waktu persalinan Ibu. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya Ibu ya. Oke Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. 3 detik lagi. Oke, ternyata untuk soal nomor 5 cukup kompak ya, Ibu ya. Ini dia jawabannya Ibu berkisar di B sampai E, namun dominan di opsi C, Ibu. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 jawabannya apa ini, Ibu? C, Ayo, Bu. Ibu. Oke, Bu. C, menganjurkan Ibu untuk mengganti pembalut secara rutin setiap 4 sampai 6 jam ya, Ibu ya, dengan dan membersihkan area perineum dengan air bersih. Oke, ada pendapat lain nih, Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan bahas ya, Ibu ya. Jadi di sini apakah KIE yang paling tepat pada klien tersebut? Nah, sebenarnya yang ditanyakan itu adalah bagaimana kita merawat area premium ya, Ibu ya. Di sini dikatakan usianya 30 tahun postpartum 10 hari yang lalu, ya, Ibu ya, mengeluh rasa tidak nyaman di area perineum, Ibu. Dan sedikit gatal. Nah, di sini pemeriksaan fisiknya ternyata luka episiotominya itu jahitannya masih dalam proses penyembuhan, tidak ada tanda-tanda infeksi ya, tetapi terdapat kemarahan ringan di sekitar luka. Nah, apakah yang tepat untuk klien tersebut? Benar Ibu, jawabannya itu adalah C, ya Ibu ya, menganjurkan Ibu untuk mengganti pembalutnya secara rutin setiap 4 sampai 6 jam dan membersihkan area perineum dengan air bersih. Nah, karena kalau kita lihat ya Ibu ya, untuk opsi A menganjurkan Ibu untuk mengganti pembalut setiap 8 sampai 12 jam. Nah, ini terlalu lama ya Ibu ya. Sehingga jawaban opsi A itu adalah salah Ibu. Nah, kemudian yang opsi B menganjurkan Ibu untuk membersihkan area perineum dengan sabun antiseptik setelah buang air kecil. Nah, ini tidak boleh ya Ibu ya, karena memang sabun antiseptik itu malah menyebabkan iritasi karena akan membuat lebih kering dan juga pH-nya akan berubah untuk pH vagina ya Ibu ya. Jadi tidak boleh untuk yang opsi opsi B. Nah, kemudian kita lihat lagi Ibu, ini opsi A tadi udah salah, opsi B sabun antiseptik ini juga tidak boleh jadi salah. Opsi A salahnya di sini ya Ibu ya. Kemudian opsi D menjelaskan bahwa luka episiotomi tidak memerlukan perawatan khusus. Ini juga salah ya Ibu ya. Dia tetap membutuhkan perawatan khusus. Nah, kemudian yang E menganjurkan ibu menghindari mandi. Ini jelas salah ya Ibu. Kalau dia dihindari mandi maka akan lebih besar resiko untuk terjadinya infeksi ya Ibu ya. Jadi benar Ibu, jawaban yang benar itu adalah C, yaitu membersihkan area perineum itu dengan air bersih dan mengganti pembalutnya secara rutin setiap 4 sampai 6 jam ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 6, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu untuk soal nomor 6. Wah, ternyata cukup beragam nih Ibu untuk soal nomor 6. 10 detik lagi, silakan Ibu. Oke, 20 detik telah berlalu Ibu. Ini dia jawabannya Ibu berkisar di A sampai E. Dan jawabannya sangat beragam sekali ya Ibu ya. Oke, kira-kira untuk soal nomor 6 yang harus kita pahami apa ini Ibu? Tema apa ini yang harus kita pahami pada soal nomor 6 Ibu?
Ayo ibu-ibu, ini terkait dengan tema apa kira-kira ibu-ibu? Karena ini langganan ini Bu, soal-soal seperti ini langganan ya Ibu ya. Artinya tema seperti ini itu langganan keluar di soal UKOM Ibu. Walaupun skema soalnya pasti akan berbeda-beda ya Ibu ya, tetapi tema yang harus Ibu pahami ini. Nah, kira-kira terkait apa ini Ibu? Apakah yang perlu dinilai pada kunjungan nifas hari kedua ini sesuai dengan kasus yang ada pada soal nomor 6? Oke, mohon maaf. Bu. E. Bu. Oke, Kunjungan ada E, nifas. ada A. Oke, Bu Tri, E, Bu Sri, A ya. Mohon maaf. Bu. Ibu. Terbalik ya. Oke. Ya. Kenapa E, Ibu? E, Bu Sri tadi ya. Mohon maaf. Kenapa E, Bu Sri? Karena pada hari kedua postpartum ini interaksi ibu dan bayinya bagaimana Bu, dan produksi ASINya apa sudah ada atau belum ya Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Yang menjawab A, jumlah dan warna perdarahan. Bu Tri kalau saya tidak salah tadi. Iya, Bu. Kenapa? Oke, kenapa Bu Tri? Ini saya menjawab A karena jumlah dan warna perdarahan karena asuhan pada masa nifas hari pertama kunjungan nifas yang pertama yaitu 6 jam sampai 48 hari yaitu lebih fokus Ya, ke jumlah perdarahan. Oke, Makasih. baik. Oke, Bu Erna gimana? ya Bu, sama kan karena kunjungan nifas hari kedua kan tadi nggak 6 sampai 48 berarti 6 jam sampai 2 hari nggak. Jadi fokus untuk karena termasuk ini perdarahan yang bisa disebabkan karena atonia masuknya di A ini Bu, karena hari Oke. kedua nggak. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Luar biasa ya Ibu ya. Baik, kita akan bahas sama-sama ya Ibu ya. Pertanyaannya adalah apakah yang perlu dinilai pada kunjungan nifas hari kedua ini? Nah, Ibu-Ibu benar ya Ibu ya. Kita fokus pada apa sih fokus asuhan kita eh, pada kasus tersebut, pada hari waktu yang ditentukan pada kasus tersebut. Nah, berarti ini fokusnya kepada di kasus ini hari kedua berarti ini masuknya KF berapa? KF1. Nah, Satu. kita lihat Ya, KF1 satu. benar. Kita lihat ini masuknya KF1, asuhan KF1 fokus asuhannya di mana? Kemudian KF2 hari keberapa sampai keberapa? Fokus asuhannya apa? Ibu-ibu ya. Jadi itu yang harus ibu-ibu pahami untuk menjawab soal yang tipenya seperti ini, ibu-ibu. Jadi di sini ibu-ibu sudah jelas ini dia hari kedua, postpartum hari kedua, ibu-ibu, dan merasa sedikit lelah ini hanya apa ya? Ini hanya pelengkap aja ya Ibu ya untuk data yang ini Ibu ya. Sebenarnya yang ditanyakan itu adalah fokus asuhan kita pada hari kedua apa? Udah sampai di sana saja sebenarnya Ibu. Ya, yang untuk data-data ini normal dan apa yang perlu dinilai berarti kita lihat, kita ingat lagi pada KF1 pada hari kedua itu masuk KF1 apa fokus asuhan kita ya Ibu ya. Nah, di sini Ibu jelas ya Ibu ya. eh, untuk menjawab soal terkait asuhan yang diberikan pada ibu nifas normal, maka kita perhatikan hari atau waktu postpartum dalam soal ibu-ibu. Nah, KF1 itu adalah 6 sampai 48 jam postpartum ibu-ibu. Maka fokus asuhan kita yang pertama itu adalah mencegah deteksi dini perdarahan postpartum ibu-ibu ya. Karena memang pada 6 sampai 48 jam pertama itu masih bisa terjadi early HPP ataupun nanti pada waktu 48 jam setelah 24 jam ya ada istilahnya itu adalah late HPP, ibu-ibu. Kemudian kita lihat bonding attachment-nya. Nah, memastikan bayinya tidak hipotermi, ya ibu-ibu ya itu adalah fokus asuhan pada KF1. Kemudian fokus asuhan pada KF2, ibu-ibu. KF2 kapan? Itu adalah 3 sampai 7 hari postpartum atau 1 minggu postpartum, ya ibu-ibu ya. Nah, pada KF2 dan KF3 itu asuhannya sama, ibu-ibu. Nah, KF3 kapan? KF3 itu adalah 2 minggu postpartum atau 8 sampai 28 hari postpartum, ibu-ibu. Nah, asuhannya itu adalah memastikan involusi uterus berjalan dengan fisiologis, ya, ibu-ibu ya. Kita lihat PFU-nya apakah sudah sesuai, masih ada perdarahan yang abnormal atau tidak. Menilai tanda-tanda infeksi itu adalah pada KF2. Memastikan ibunya bisa menyusui dengan baik, dapat istirahat yang cukup, dapat nutrisi yang baik, ya, ibu-ibu ya.
bisa menyusui dengan baik dan memberikan konseling terkait dengan bagaimana merawat bayi. Itu adalah pada KF2 dan KF3. Nah, pada KF4 kita menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan juga konseling KB secara dini, ibu-ibu. Jadi benar ibu-ibu ya, untuk soal nomor 6 jawabannya itu adalah jumlah dan warna perdarahan. Walaupun ini hari kedua, mungkin ibu-ibu ada yang menjawab E ataupun opsi lainnya karena hari kedua. Kalau ibu-ibu bikin di soal hari pertama, mungkin semua jawabannya adalah jumlah dan warna perdarahan. Namun KF1 itu dia 6 sampai 48 jam postpartum ibu-ibu. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan terjadi late HPP ibu-ibu, yaitu perdarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam postpartum ya ibu-ibu ya. Jadi tetap fokus asuhan kita itu adalah jumlah dan perdarahan. Kalau IMD itu kan sebenarnya setelah ini ya ibu-ibu ya, setelah Dari partus itu postpartum. langsung ibu-ibu. Jadi pasti salah. Udah di hari kedua udah nggak ngomongin IMD lagi. IMD segera setelah lahir ya ibu ya. Kemudian perawatan payudara teknik menyusui ini jelas. Ini KF berapa ibu? KF2 dan Ya. KF3 ibu-ibu ya. Tanda-tanda infeksi ini juga KF2 dan KF3. Ini juga produksi ASI dan interaksi ibu dan bayi juga KF2 dan KF3. Di hari pertama dan kedua kita fokusnya kepada jumlah dan warna perdarahan dan juga pencegahan hipotermi ya ibu-ibu ya. Jadi jawaban yang benar tuh soal nomor 6 itu adalah A ibu-ibu. Nah, jadi harus dipahami terkait dengan fokus asuhan pada KF1, KF2, KF3 dan juga KF4 ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita lanjut ke soal nomor 7, 1 menit dari sekarang. Silakan ibu-ibu. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Lima detik lagi. Oke, ternyata jawabannya cukup beragam ya, Ibu ya. Ini skema apa? Model-model soal yang muncul untuk model yang terkait dengan pendidikan gizi, Ibu-ibu ada beberapa opsi yang pernah dimunculkan di soal UKOM ya, Ibu ya. Nah, ini dia sebelumnya kita lihat dulu jawaban yang muncul dari Ibu-ibu itu adalah beragam sekali dari A sampai E, ya, Ibu ya. Terkadang opsi yang muncul itu adalah terkait dengan berapa tambahan kalori yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Nah, kemudian ada lagi dikombinasikan dengan kebutuhan vitamin A dan Fe-nya. Nah, jadi opsinya itu kadang-kadang tambahan kalorinya 500 kalori, ada tambahan kalori 600 kalori mungkin di opsi B, kemudian ada penambahan Fe, ada yang di opsi salah satu diberi Fe saja, kemudian ada yang Fe dan vitamin A. Nah, ada kalanya juga di opsi dimainkan itu adalah kebutuhan secara keseluruhan seperti yang pada soal soal nomor 7 ini, Ibu-ibu. Nah, jadi kira-kira untuk soal nomor 7 berapa ini, Ibu-ibu? Jawabannya apa ini, Ibu-ibu? Kalau yang saya tanya tambahan kalorinya, berapa tambahan kalorinya, Ibu-ibu? Ayo, Ibu-ibu. 500 kalori. 500 kalori ya Ibu ya. Nah, kemudian terkadang yang ditanyakan itu adalah juga terkait dengan vitamin A-nya Ibu-ibu untuk penkes gizi pada ibu postpartum ini ya Ibu ya. Baik Ibu, kita akan bahas Ibu. Nah, berapakah kebutuhan kalori ibu yang disarankan oleh bidan? Nah, di sini ibunya menyusui postpartum 1 minggu ya Ibu ya. Nah, untuk Pankes gizi ya Bibi ya, salah satu kebutuhan dasar nifas itu adalah nutrisi dan cairan, yang mana ini kita pantau pada KF berapa Ibu-ibu? Pada KF berapa Ibu-ibu kita pantau ini untuk kebutuhan nutrisi dan cairan?
Apakah nutrisi dan cairan ibu terpenuhi? Ini kita pantau pada KF berapa ibu? 1, 2, 3, atau 4 ibu? F2. KF2 dan 3. Ya ibu ya. KF2 dan KF3. KF2 kapan ibu tadi ibu KF2? 3 3 Hari sampai ke 7 hari. Nah, hari ke-3 sampai hari ke-7 ya Bu ya, atau 1 minggu postpartum. Kemudian KF3 itu adalah hari ke-8 sampai hari 28. ke-28 ya Ibu ya. Nah, jadi salah satu kebutuhan dasar nifas itu adalah nutrisi dan cairan. Nah, jadi ini yang harus kita ingat-ingat ibu-ibu bahwa ibu menyusui itu perlu tambahan kalori itu adalah 500 kalori ibu-ibu. Nah, pernah di opsi di soal UKOM yang ditanyakan itu adalah eh, tambahan kalorinya, ibu-ibu, tambahan kalorinya. Jadi tambahan kalorinya itu adalah 500 kalori setiap harinya, ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ambil ke porsi makanan itu adalah 3 sampai 4 porsi setiap harinya, ibu-ibu. Kemudian ibu nifas itu perlu minimal 3 liter air setiap hari. Walaupun ini soalnya kelihatannya simpel ya, ibu-ibu ya, tambahan kalori, minumnya 3 liter, tapi ternyata keluar ibu-ibu di soal UKOM, ibu-ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa ibu-ibu pernah juga dia mintanya tambahan kalori dan juga yang dibutuhkan ibunya, tambahan kalori dan Fe beserta vitamin A. Dan kemudian ada lagi opsinya yang munculkan Fe saja. Ada lagi yang kalorinya berbeda, kemudian dimunculkan vitamin A saja. Kalorinya berbeda, dimunculkan Fe dan vitamin A, ibu-ibu. Jadi ini harus diingat-ingat ya, ibu ya, bahwa tambahan kalorinya itu adalah 500 kalori. Ibu itu perlu Fe itu setidaknya 40 hari pasca persalinan, ibu-ibu. Kemudian tablet vitamin A-nya, ini jangan lupa ibu-ibu, paling sering ditanyakan ibu-ibu ya. Jadi ibu nifas itu butuh 2 tablet vitamin A, yang mana per tabletnya itu adalah isinya ini 200.000 nih kelebihan ya ibu-ibu ya. 200.000 international unit ya Ibu ya. 2 kali 200.000 international unit. Jadi satu tabletnya itu diberikan segera setelah persalinan, dan tablet keduanya itu adalah 24 jam setelah tablet pertama. Ini paling sering ditanyakan ya Ibu ya. Pada poin yang keempat ini. Ini paling sering ditanyakan pada soal UKOM Ibu. Berapa tablet sih vitamin A yang dibutuhkan? Nah, kapan sih pemberian tablet vitamin A yang pertamanya kapan? Dan pemberian tablet vitamin A yang kedua kapan Ibu? Jadi kita ulangi lagi Ibu, nutrisi tambahannya itu adalah 500 kalori, Ibu, air 3 liter, zat besinya minimal 40, kemudian 2 tablet vitamin A yaitu 2 kali 200.000 international unit ya Ibu ya. Nah, untuk wanita yang tidak menyusui, itu kebutuhan kalori kita itu adalah 1.800 sampai 2.000 kalori per hari Ibu. Otomatis untuk nifas itu tambahan 500 jadi 2.300 sampai 2.500 kalori per hari. Jadi jawaban yang benar itu adalah D ya Ibu ya. Oke, Ibu, kita lanjut ke soal nomor 8, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Oke, silakan dijawab, Ibu. Nah, ternyata ini cukup beragam ya, Ibu ya. 5 detik lagi, Ibu. Oke, 20 detik telah berlalu. Ini dia jawabannya, Ibu, berkisar di A sampai E. Dan dominannya di 3 opsi ya, Ibu ya. A, D, dan E. Kira-kira untuk soal nomor 8, jawabannya apa, Ibu? Tromboflebitis. Oke, diagnosanya tromboflebitis, benar Yes. sekali. Tata laksananya apa, Ibu? Kompres sangat. Mobilisasi. Kompres Mengoperasikan hangat. daerah kaki.
Elevasikan daerah kaki. Yang Oke. Kira-kira yang paling tepat mana nih, Ibu-Ibu? Kenapa sih bisa terjadi tromboflebitis, Ibu-Ibu? Kurang mobilisasi, Bu. mobilisasi. Kurang mobilisasi, benar. Secara apa namanya aktivitas yang tapi secara patofisiologinya, benar. Kurang mobilisasi sehingga terjadi apa, Ibu-Ibu? Bendungan darah di Pembekuan vena. Sehingga Peredaran darah terjadi pada dan penyumbatan pembuluh darah ya Ibu ya, karena kurangnya mobilisasi mungkin salah satu penyebabnya ya Ibu ya, sehingga patofisiologinya itu eh, terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah vena ya Ibu ya, sehingga munculnya peradangan ataupun pembengkakan ya Ibu ya. Jadi karena akibat tidak lancarnya dari aliran dari pembuluh darah vena, maka terbentuklah gumpalan ya Ibu ya, yang kita kenal dengan istilah trombosis, ibu-ibu. Nah, kemudian karena ada gumpalan tersebut, dia akan menyumbat aliran aliran vena dan akan menyebabkan peradangan. Kalau pada paha itu kita sebut dengan peradangannya itu adalah flebitis, ibu-ibu ya, atau kita kenal dengan tromboflebitis, ibu-ibu. Nah, kenapa sih bisa terjadi alirannya tidak lancar? Aliran tidak lancar itu kan terjadi karena memang aliran darah balik dari ekstremitas bawah ke jantung itu melambat, ibu-ibu ya. Sebenarnya ini sudah terjadi pada masa kehamilan, ibu-ibu. Tetapi pada masa nifas itu akan lebih beresiko untuk terjadi tromboflebitis, ibu-ibu. Karena pada masa nifas ini ibu itu kurang gerak, sering kurang gerak, ibu-ibu ya, sehingga aliran darah balik dari ekstremitas bawah ke jantung itu sangat lambat sekali, sehingga asuhan yang paling tepat itu adalah elevasikan daerah kaki, yang mana harapannya itu adalah bisa mengoptimalkan lagi aliran darah balik dari tungkai ataupun dari ekstremitas bawah ke jantung, ya Ibu ya. Jadi jawabannya benar itu adalah elevasikan daerah daerah kaki, Ibu. Sehingga ini adalah harapannya kita kondisinya itu akan lebih baik. Kalau kompres itu hanya mengurangi nyeri, ya Ibu ya. Eh, Sifatnya itu adalah untuk manajemen nyeri kalau kompres. Tapi kalau elevasikan daerah kaki lebih kepada solutif ya Ibu ya. Kenapa jawabannya bukan bukan kompres Ibu. Jadi harapannya dengan elevasikan daerah kaki maka aliran darah balik dari ekstremitas bawah ke jantung itu bisa lebih lebih optimal Ibu. Jadi jawabannya benar itu adalah E Ibu ya. Oke Ibu, sampai di sini bisa kita lanjut Ibu-Ibu ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Bu, elevasi itu maksudnya kaki digerak, kaki dirobak. Gimana, Bu? Ini, elevasi kaki itu adalah pengaturan posisi di mana anggota gerak bagian bawah itu diposisikan lebih tinggi dari jantung, Ibu-Ibu. Bu Sri. Nah, ini Ibu-Ibu ya, ini tadi kita sampaikan dengan narasi saja. Ini kata kuncinya demam, kaki sulit digerakkan, bengkak, tegang, dan kemerahan Ibu-Ibu ya. Sehingga tegaklah diagnosis kita tromboflebitis Ibu-Ibu. Nah, kemudian pada kasus ini gitu kita perlu elevasi ekstremitas Ibu-Ibu ya untuk mengoptimalkan aliran darah balik ke jantung, ibu-ibu. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan anggota gerak bagian bawah itu diposisikan lebih tinggi daripada jantung sehingga tidak terjadi penumpukan darah pada anggota gerak bagian bawah dan aliran darah balik itu akan meningkat sehingga gejalanya akan berkurang. Seperti itu, Bu. Bu Sri. Jadi kakinya itu dinaikkan ke atas, Ibu, sehingga dia lebih tinggi daripada jantung sehingga aliran darah baliknya itu lebih optimal ke jantung, Ibu. Bu Sri. Pada saat Seperti tidur itu. berarti, Bu ya? Ya, bisa pada saat tidur ya. Kalau bisa tidak saat tidur saja, karena memang ini sudah terjadi tromboflebitis ya, Bu Sri ya. Jadi memang diusahakan sesering mungkin seperti itu, Bu Sri. Oke, oke, Bu Sri. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Sri. Oke, Ibu-Ibu, kita lanjut ke soal nomor 9, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu-Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. 5 detik lagi. Oke, 20 detik telah berlalu, Ibu-Ibu. Ternyata cukup beragam jawabannya. Di sini semua opsi terjawab, Ibu-Ibu ya, dan dominan di opsi C, tetapi tidak terlalu dominan juga, Ibu-Ibu. A, B, C itu dominan, Ibu-Ibu. Oke, oke. Kira-kira untuk soal nomor 9, Ibu-Ibu, jawabannya apa, Ibu-Ibu? C. Apakah tindakan C, atasi shock berikan oksitosin 10 international unit dan 500 cc NaCl? Oke, ada pendapat lain, Ibu-Ibu? Silakan. Kita kembali ke soal ibu-ibu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9. Ada pendapat lain selain C, ibu-ibu? B. Ah, Bu. B. Oke, Bu Helmi dulu B. Kenapa B, Bu Helmi? Yang benar berarti 20 international unit oksitosin. Oke, kalau secara diagnosa. Nah, diagnosa ini ibu, karena kita bahasnya secara komprehensif ya, ibu ya. Nah, untuk soal nomor 9, diagnosanya apa ini, ibu? HPP, Bu. HPP. HPP itu ada dua, Ibu. Ada early HPP, ada late HPP. Let HPP. Oke, late HPP, Ibu ya. Ini diagnosanya adalah late HPP. Kemungkinan karena sisa plasenta, Ibu ya. Jadi untuk ini nifas hari keempat ini termasuk late HPP, Ibu ya. Karena kalau late HPP itu terjadi setelah 24 jam 24 jam postpartum, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Kita akan bahas ya, Ibu ya. Apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi shock hipovolemik yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, di sini kata kuncinya itu adalah dia nifas hari keempat ya, Ibu ya. Nifas hari keempat, kemudian datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir yang deras, Ibu. Kesadarannya somnolen, ibunya pucat, TFU-nya sepusat, uterusnya tidak berkontraksi. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan, Ibu? Nah, ini adalah tata laksana shock hipovolemik akibat perdarahan postpartum, Ibu ya. Yang pertama itu adalah berikan ergometrin 0,2 mg IM. Kemudian pasang infus jarum 16 atau 18, berikan 500 sampai 1000 cc RL pada satu jalur dan 20 unit oksitosin dengan tetesan 25 sampai 30 tetes dari jalur IV yang lain. Jadi ada dua, Ibu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, Ibu. Atasi shock, berikan oksitosin 20 international unit dan 1000 cc, ini kurang C-nya, Ibu ya, cc RL, Ibu. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, Ibu. Nah, terkait dengan diagnosa tadi, Ibu. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Ibu, ini adalah late HPP, Ibu ya. Nah, untuk early HPP itu terjadi kurang dari 24 jam postpartum, Ibu. Dan penyebabnya itu adalah 4T. Kita kenal dengan istilah 4T. Tonus, tisu, trauma, dan trombin, Ibu. Nah, kemudian late HPP. Late HPP itu terjadi setelah 24 jam postpartum, Ibu. Setelah 24 jam postpartum, 24 jam setelah kala 3, dan ini biasanya penyebabnya itu adalah placental raise ya, sisa plasenta dan endometritis. Jadi ada beberapa kemungkinan Ibu ya. Nah, ini adalah yang 4T tadi terkait dengan early HPP, penyebab dari early HPP. Tonus, kalau tonus berarti yang pertama itu adalah tonus, itu diagnosanya adalah atonia uteri. Kemudian tisu atau jaringan Ibu ya, itu diagnosanya itu adalah sisa sisa plasenta Ibu ya. Kemudian trauma karena laserasi ataupun karena inversi, ibu-ibu, trombin itu adalah karena koagulopati, walaupun ini angkanya cukup kecil ya, ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ibu-ibu, kita ingat kembali, ibu-ibu, kalau atonia uteri jelas ya, ibu-ibu ya, atonia uteri karena uterus yang tidak berkontraksi dengan adekuat, ibu-ibu ya, itu adalah atonia uteri. Kemudian kalau robekan jalan lahir, ibu-ibu, ingat lagi bahwa robekan jalan lahir itu ada robekan perineum, kemudian ada robekan serviks dan juga robekan dinding vagina, ya ibu ya. Kalau seandainya ada kasus ibu-ibu dinyatakan ini bayi telah lahir, plasenta lengkap, perineum tidak ada robekan perineum. Kemudian ternyata ibunya masih terjadi perdarahan, ibu-ibu. Eh, apa
apa tindakan yang harus dilakukan, Ibu-ibu? Saya ulangi lagi, Ibu-ibu ya. Bayi telah lahir, plasenta lahir lengkap, tidak ada robekan perineum, kontraksi uterus bagus, Ibu-ibu. Nah, namun dilakukan pemeriksaan itu masih terdapat perdarahan yang keluar, Ibu-ibu. Ada darah merah segar yang keluar. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan bidan? Jawabannya apa, Ibu-ibu? Space 10, Bu. In speculo ya Bu Tuti ya. Oke, karena apa? Karena kita curiganya ini adalah robekan serviks atau robekan dinding vagina, Ibu-ibu. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus lakukan in speculo ya Ibu-ibu ya. Nah, kita lanjut lagi Ibu-ibu. Tadi yang kedua itu adalah robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir itu ada tiga Ibu-ibu. Robekan perineum, robekan serviks dan juga robekan dinding vagina. Yang mana untuk robekan serviks dan robekan dinding vagina untuk penegakan diagnosanya itu adalah dengan in speculo tadi, ya Ibu ya. Nah, kemudian retensio plasenta, tidak lahirnya plasenta setelah 30 menit bayi lahir. Kemudian tertinggalnya sebagian plasenta atau ketuban. Nah, ini yang diagnosanya berarti plasentanya lahir tidak lengkap ya Ibu ya, gejalanya. Kemudian inversi uteri. Kalau inversi uteri itu ditandai dengan uterusnya yang tidak teraba, kemudian pada vagina terisi massa dan dia shock neurogenik. Shock neurogenik ini apa Ibu-ibu? Shock neurogenik? Nyeri, Bu. Nyeri ya ibu ya. Jadi pada inversi uteri ibunya itu nyeri yang luar biasa ya ibu ya. Kemudian ada lagi istilah endometritis. Ini termasuk pada late HPP ya ibu ya. Ini termasuk pada late HPP endometritis yaitu infeksi pada endometrium kemudian sisa dari plasenta. Jadi sisa plasenta ini bisa dia terdeteksinya pada 24 jam bahkan ada yang baru terdeteksi setelah 24 jam postpartum ibu-ibu. Jadi tadi kita kembali ke soal, jadi ini jawaban yang benar itu adalah atasi shock dan beri oksitosin 20 international unit ya Ibu ya, walaupun ini sudah nifas hari keempat karena masih ada terjadi kemungkinan late HPP ya Ibu ya. Nah, itu dia Ibu untuk soal nomor 9. Oke, Ibu kita lanjut ke soal nomor 10 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Nah, ini harusnya sudah terjawab ya, Ibu ya, karena tadi kita ada berbicara terkait ini. Oke, silakan dijawab Ibu. 5 detik lagi. Oke, 20 detik telah berlalu Ibu dan ini dia jawabannya Ibu. Semua opsi terjawab karena memang kita belum bicara gejalanya tadi ya Ibu ya. Dan dominan di opsi C Ibu. Nah, jadi jawabannya apa ini Ibu kira-kira? Ayo, apakah kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut? Kata kuncinya ada di mana, Ibu? Yang paling spesifik. Suhunya. Suhunya 38,3, otomatis ini Bau. ada infeksi, Bahasanya ya, tahu. Ibu ya. Oke. Dua jari di atas simplisis. Oke, TFU-nya 2 jari di atas simbisis, artinya involusinya tidak berjalan dengan baik ya, Ibu ya. Sementara ini sudah nifas 2 minggu, nifas 1 minggu aja itu TFU-nya harusnya sudah pertengahan pusat simplisis ya, Ibu ya. Nah, ini TFU-nya 2 jari di atas simfisis pubis. Oh, di atas simfisis pubis, Ibu. Kemudian ini terasa nyeri tekan dan yang paling menjadi kata kunci utama itu yang mana, Ibu? Perdarahan berwarna Perdarahannya kecoklatan. berwarna Bau tidak kecoklatan sedap. dan bau tidak sedap. Ini adalah yang menjadi kata kunci utama, Ibu ya. Nah, apa kemungkinan diagnosisnya, Ibu?
Ayo, 2 minggu postpartum, perdarahannya berwarna kecoklatan dan bau tidak sedap. Berarti ini loh ya apa ini, Ibu? Purulenta. Purulenta. Purulenta ya Ibu ya. Nah, lavea purulenta itu terjadi pada endometritis Kritis. ya Ibu ya. Endometritis itu peradangan pada endometrium Ibu-ibu. Yang karena memang terjadinya infeksi ya Ibu ya, atau yang kita kenal dengan pengeluaran lokianya itu adalah lokea purulenta ya Ibu ya. Nah, ini dia Ibu-ibu gejala dari endometritis, demam, dapat disertai dengan menggigil, nyeri perut bagian bawah, lokeanya adalah lokea purulenta Ibu-ibu, nyeri tekan, subinvolusi uterus, dan dapat disertai dengan perdarahan pervaginam, ibu-ibu ya. Nah, kalau kita lihat ke opsi jawaban, ibu-ibu, subinvolusi, dia terjadi subinvolusi, ibu-ibu, tapi subinvolusi ini bukan diagnosa, tetapi ini adalah gejala. Jadi jawaban opsi A itu salah, ibu-ibu ya. Sisa plasenta ini penyebabnya, ibu-ibu ya, bukan diagnosa pada ibu nifas. Kemudian metritis ini jawabannya benar, perdarahan postpartum bukan, dia bukan terjadi perdarahan ya Ibu ya, tapi dia terjadi infeksi. Nah, kemudian retensi lohea bukan ya Ibu ya, dia ada kok loheanya, dia bukan loheostatis ya Ibu ya. Jadi jawabannya benar itu adalah C Ibu. Oke Ibu, kita lanjut ke soal nomor 11, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu. Oke, berarti cukup aman nih Ibu ya untuk hormon pada ibu menyusui. Karena hormon pada ibu menyusui itu nggak banyak ya Ibu ya. Oke, 5 detik lagi. Oke, ini dia jawabannya Ibu. Dominan pada opsi B ya Ibu ya, walaupun ada yang menjawab opsi A dan D. Nah, untuk soal nomor 11, jawabannya apa ini Ibu? Apakah tindakan paling tepat pada kasus tersebut dan hormon apa yang mempengaruhinya? Oke, jawabannya Tetap apa? menyusui, B. Bu. Tetap Tetap menyusui. menyusui ya Ibu ya. Oke, kita akan bahas Ibu. Di sini P1A0 dia dirawat 6 jam di ruang nifas dengan keluhan ASINYA tidak keluar. Nah, ternyata ini persalinannya pos SC, ASINYA belum keluar. Ibunya sudah mencoba menyusui tapi bayinya malah menangis keras dan tidak mau menyusui. Nah, setelah lakukan pemeriksaan itu putih susunya menonjol, keduanya kolostrumnya ada, pengeluarannya juga ada sedikit kalau diperah ya Ibu ya. Dan bidan memberikan dukungan laktasi. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, tindakan yang paling tepat itu adalah tetap memberikan tetap menyusui ya Ibu ya. Kenapa? Karena ada respon dari hipotalamus, hipofise dan juga respon dari hipotalamus hipofise untuk mengeluarkan hormon prolaktin ya Ibu ya. Yang mana prolaktin itu fungsinya adalah untuk produksi produksi ASI. Maka semakin sering puting susunya dihisap oleh si bayi, maka akan semakin terdapat rangsangan dari hipotalamus kepada hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin, ibu-ibu. Yang mana hormon prolaktin itu adalah untuk produksi ASI. Nah, kalau hormon oksitosin itu adalah untuk pengeluaran ASI. Nah, gimana sih? Jadi ingat aja Ibu, kalau prolaktin berarti dia produksi, sama-sama pro ya Ibu ya. Jadi prolaktin itu adalah untuk produksi dan hormon oksitosin itu adalah untuk pengeluaran ASI atau untuk aliran ASI ya Ibu ya, atau yang disebut dengan let down ya Ibu ya, refleks let down Ibu. Oke Ibu, jadi benar Ibu jawabannya itu adalah B ya Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Lima detik lagi. Oke, ini dia jawabannya Ibu-Ibu berkisar di A sampai D, Ibu-Ibu ya, dan dominan di opsi A. Nah, jadi jawaban soal nomor 12 apa ini Ibu-Ibu? Kata kuncinya ada di mana Ibu-Ibu? Kode etik apakah yang dilanggar oleh bidan pada kasus tersebut? Jawabannya apa Ibu-Ibu? Ayo, ada yang mau kasih pendapat? Oke, kalau tidak ada kita akan bahas ya, Ibu ya. Nah, kode etik apakah yang dilanggar oleh bidan pada kasus tersebut? Di sini dikatakan bahwa ini Partu Kala 1 di BMB sudah dipimpin beneran selama 2 jam ya, Ibu ya. Nah, 2 jam G1 penal A0. Nah, sedikit kita bahas terkait dengan aspek persalinan ya, Ibu ya. Bahwa pada masa Kala 2, Ibu-Ibu, itu untuk Ibu Primi Gravida maka batasan waktu kita memimpin meneran berapa lama Ibu-Ibu? 2 jam, Bu. 2 jam, Bu. Ibu ya. Satu Artinya jam. di 2 jam. Untuk G1 batasan waktu kita memimpin meneran maksimal itu adalah selama 2 jam Ibu-Ibu atau 120 menit. Kalau untuk multi G2, G3 dan seterusnya itu adalah selama 60 menit Ibu-Ibu ya. Berarti ini Oke. satu kala dua ya, Bu. Iya, itu untuk kala 2, Ibu-Ibu. Nah, itu harus Ibu-Ibu pahami, Ibu-Ibu, bahwa di kala 2 itu batasan waktu kita memimpin meneran untuk G1 itu adalah 120 menit. Kalau untuk G2 dan seterusnya itu adalah 60 menit sepanjang kau ibu dan janin baik, ya, Ibu-Ibu ya. Nah, di sini dikatakan G1 penol A0 itu sudah dipimpin meneran selama 2 jam, Ibu-Ibu. Ini adalah soal etik, ya, Ibu-Ibu ya. Nah, ternyata bayinya tidak kunjung lahir. Nah, sesuai dengan SOP itu kita harus lakukan rujukan ibu-ibu, tapi karena tidak ada kemajuan persalinan. Namun ternyata keluarganya menolak ibu-ibu. Nah, bidan akhirnya menuruti permintaan pasien dan mengobservasi persalinan. Nah, ini tindakan bidan ini salah ya ibu-ibu ya. Bagaimanapun bidan harusnya dia mempertahankan keputusan klinisnya untuk melakukan rujukan, bukan menuruti keinginan pasiennya. Sehingga ini termasuk pelanggaran terhadap kewajiban bidan pada tugasnya. Kenapa? Kewajiban bidan pada tugasnya itu adalah dia harus mendahulukan kepentingan klien ya Ibu ya. Dia mengamalkan sumpah jabatannya Ibu. Ini adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya Ibu bahwa setiap bidan itu harus memberikan pelayanan paripurna Ibu terhadap kliennya. Kemudian setiap bidan itu berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan mengadakan konsultasi dan atau rujukan Ibu. Kemudian setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercaya kepadanya kecuali diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Nah, jadi ini sudah pelanggaran terhadap kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, terkait dengan kewajiban bidan ini sebenarnya rangkumannya ya Ibu ya. Jadi kewajiban bidan itu ada terhadap klien, terhadap tugasnya, terhadap profesi, terhadap diri sendiri dan juga terhadap pemerintah. Kalau terhadap klien bidan itu harus mengamalkan sumpah jabatan, menjunjung tinggi harkat dan martabat, dan mendahulukan kepentingan klien. Ini adalah kata-kata kuncinya, ya Ibu ya. Kalau terhadap tugasnya menjamin kerahasiaan, pengambilan keputusan, dan memberikan pelayanan paripurna. Karena kalau dibaca semuanya itu panjang sekali, Ibu. Jadi Ibu harus ambil poin-poinnya. Nah, kemudian kalau terhadap profesi itu ada menjunjung tinggi citra profesi, mengembangkan pengetahuan dan berperan serta dalam penelitian. Jadi kalau ada bidan melakukan penelitian itu adalah kewajiban bidan terhadap profesi, ya Ibu ya. Nah, kemudian pada diri sendiri, eh, kesehatan diri. Misalnya bidan menggunakan handscoon sebagai alat perlindungan diri. Nah, itu adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri, Ibu-ibu. Menjaga kesehatan diri, terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Itu adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri, Ibu-ibu. Kemudian kewajiban bidan terhadap pemerintah sesuai ketentuan pemerintah menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah. Nah, ini ya, Ibu ya, rangkuman dari kewajiban bidan, Ibu-ibu. Yang mana kewajiban bidan itu ada terhadap diri sendiri, profesi, tugas,
klien dan masyarakat, pemerintah, dan teman sejawat Ibu-Ibu. Nah, ini Ibu-Ibu, ini versi panjangnya ya Ibu-Ibu ya. Kalau Ibu-Ibu mau lebih detail, silakan dibaca yang versi panjangnya. Tetapi ini sudah dirangkum dalam satu slide ya Ibu-Ibu ya. Ini kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, profesi, pemerintah, dan sejawat serta tenaga kesehatan lainnya, Ibu-Ibu. Oke, Ibu-Ibu, kita lanjut ke soal nomor 13, 1 menit dari sekarang. Ini juga langganan ini, Ibu-Ibu ya. Biasanya dalam soal hukum ini ada 3 atau 4 butir soal yang muncul pada soal-soal dengan tipe seperti soal nomor 13, Ibu-Ibu. Oke, silakan jawab, Ibu-Ibu. Tiga detik lagi. Oke. Nah, ini dia jawabannya Ibu, berkisar di A sampai E dan dominan di opsi B ya Ibu ya. Oke. Kira-kira untuk soal nomor 13, jawabannya apa ini Ibu? B, Ibu. B. B, Terkait Bu. dengan penjelasan terkait dengan risiko dan manfaat KB. Ini bidannya ternyata ini ada penolakan KB dari pasien ya Ibu ya. Oke. Jawabannya benar apa Ibu? B, Bu. B, Bu. E, Bu. E. Non-malefisiens. Kenapa E, Gina? B, Bu. Oh, Benefit. B, B. Oh, beneficients. beneficent. Oke. Ada pendapat lain nih, Ibu? C, Veracity, Bu. Bu. Veracity. Iya. Veracity itu apa, Veracity. Ibu? Kejujuran. Iya, jujur kan? Kejujuran. Betul, Bu. Oke, kita Autonomi. Oke, Veracity luar jujur. biasa. Jadi kita harus bahas ini Ibu ya, satu persatu ya Ibu ya. Oke, baik. Kita akan bahas Ibu. Terima kasih Ibu semuanya. Apakah penerapan etika dalam pelayanan kebidanan pada kasus tersebut? Nah, di sini dilakukan kunjungan rumah pada pasien P5A0 yang mana anak terakhirnya itu adalah usia 6 bulan. Yang mana si WUS ini akan berisiko kalau dia tidak menggunakan KB ya Ibu ya. Jadi bidan itu memberikan KIE tentang KB, namun ternyata mohon maaf, namun ternyata si Wusnya itu menolak ibu-ibu karena suaminya melarang ibu-ibu ya. Bidan memberikan penjelasan tentang risiko dan manfaat KB. Apakah penerapan etika dalam pelayanan kebidanan pada kasus tersebut? Nah, jadi ibu-ibu ada beberapa hal dalam prinsip etik yang harus kita pahami ya ibu-ibu ya. Nah, untuk soal ini itu jawabannya adalah non malefisiensi ibu-ibu. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa si klien itu tidak dalam bahaya. Kenapa? Kalau tidak kita berikan edukasi, klien itu akan berada dalam bahaya, Ibu-ibu. Karena memang dia sudah P5A0, kalau tidak kita berikan edukasi, maka si klien tersebut kalau tidak menggunakan KB akan berisiko kalau terjadi kehamilan, Ibu-ibu ya. Dia akan berisiko terjadinya komplikasi pada kehamilannya. Sehingga jawabannya itu adalah non malefisiens, tidak membahayakan pasien. Kenapa kita berikan edukasi di sini? Biar pasien ini tidak dalam kondisi yang berbahaya. Berbeda artinya dengan kalau seandainya yang bidan memberikan edukasi terkait dengan ASI eksklusif, barulah jawabannya itu adalah beneficiency, Ibu. Karena kita memberikan edukasi biar memberikan yang terbaik kepada yang memberikan hal yang bermanfaat kepada si pasien, ibu-ibu. Jadi tidak melulu memberikan edukasi itu pasti jawabannya beneficient. Saya yakin dan percaya pasti ibu-ibu, oh ini edukasi, maka jawabannya beneficient. Bukan ibu-ibu. Jadi ketika dia memberikan edukasi agar tidak membahayakan bagi si klien, maka jawabannya itu adalah non malefficient, ibu-ibu ya. Karena non malefficient itu adalah tidak membahayakan pasien, ibu-ibu. Nah,
Kita akan bahas satu persatu, Ibu-Ibu. Jadi ada beberapa prinsip etik yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan. Yang pertama kita kenal dengan istilah autonomi atau respect for person, ya Ibu-Ibu ya. Yang mana artinya itu dalam bahasa Indonesia itu adalah menghormati hak pasien, Ibu-Ibu. Nah, jadi menghormati hak pasien itu bidan harus menghargai hak-hak pasien, Ibu-Ibu ya, terutama hak dalam mengambil keputusan. Contohnya itu bidan harus melakukan informed consent dan informed choice dan juga informed consent. Itu berarti kalau ada kasus bidan melakukan informed consent atau bidan melakukan informed choice, maka prinsip etiknya itu adalah autonomi atau respect for person. Kemudian beneficence melakukan yang terbaik bagi pasien demi kebaikannya. Kita harus melakukan episiotomi. Nah, kemudian normal efficiency tidak merugikan pasien, Ibu-ibu. Nah, kita harus berikan apa namanya? Berikan edukasi kepada pasien yang menolak ber-KB. Karena memang kalau seandainya kita tidak berikan penjelasan risikonya, maka pasien itu dalam keadaan bahaya kalau terjadi kehamilan kembali. Kemudian justice itu adalah adil, ibu-ibu ya, bidan harus bersikap adil kepada semua pasien, baik kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Kemudian veracity, kejujuran, ibu-ibu. Kita harus jujur memberikan informasi bahwa semua tindakan itu ada resikonya. Itu adalah veracity, ibu-ibu ya, atau ketika diminta oleh pengadilan, itu juga veracity, ibu-ibu. Nah, kemudian fidelity, tepat janji. Nah, contohnya itu adalah bidan itu harus menghargai janjinya ketika dia disumpah dulu, ibu-ibu. Jadi bidan itu harus menjaga kode etiknya. Dia harus menjaga sumpahnya pada waktu dia bersumpah bahwa dia akan tetap berkomitmen untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan ibu dan anak. Artinya walaupun dia dipromosikan susu formula dengan iming-iming bonus yang sangat banyak, tetap bidan harus berusaha untuk pasiennya itu adalah ASI eksklusif, ibu-ibu. Itu adalah fidelity atau tepat janji. Kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan. Bidan harus menjaga kerahasiaan. Misalnya pada pasien dengan hamil di luar nikah, dia tidak mau sampai informasi ini tahu oleh masyarakat. Jadi bidan harus menjaga kerahasiaan, ibu-ibu. Itu termasuk pada confidentiality, ya ibu-ibu ya. Jadi jawabannya benar untuk soal nomor 13 itu adalah non-malefficiency, ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu kita lanjut ke soal nomor 14. 1 menit dari sekarang. Silakan ibu-ibu. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Lima detik lagi. Oke. Ini cukup dominan ya, Ibu ya. Jawabannya dominan di opsi B ya, Ibu ya. Oke, hak pasien apa ini, Ibu yang dilanggarnya? Mendapatkan informasi, Bu. Mendapatkan Oke. informasi. Informed choice ya, Ibu ya. Oke, mendapatkan konseling terkait dengan metode-metode kontrasepsi ya, Ibu ya. Jadi benar Ibu, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh bidan? Di sini bidan tersebut dia si perempuan ingin menggunakan metode kontrasepsi. Ternyata si bidan itu langsung saja diberikan suntik KBDMPA, Ibu, tanpa menjelaskan jenis-jenis metode kontrasepsi. Jadi tidak ada informed choice di sini ya, Ibu ya. Ingat ibu-ibu ada 17 untuk teknik konseling pada KB ya ibu ya. Nah ini adalah yang dilanggar pasien, yang dilanggar bidan. Bidan tidak menjelaskan terlebih dahulu metode-metode kontrasepsi apa yang bisa digunakan oleh si pasien. Jadi bidan itu telah melanggar hak pasien ya ibu ya. Jadi benar ibu-ibu jawabannya itu adalah D ya ibu ya. Oke ibu-ibu kita lanjut ke soal terakhir. 1 menit dari sekarang. Silakan ibu-ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. 5 detik lagi. Oke, ini dia jawabannya Ibu-Ibu berkisar di A sampai E, namun dominan di opsi D, Ibu-Ibu. Nah, kira-kira untuk soal nomor 15, apakah ini sanksi pidana, Ibu-Ibu? Jawabannya, apakah sanksi bagi bidan pada kasus tersebut? Administrasi, perdata, hukum, pidana, dan juga moral. Oke, kita akan bahas ya Ibu ya. Di sini dikatakan ini usia 18 tahun seorang perempuannya datang ke PMB untuk melakukan aborsi Ibu. Ibu mengatakan bahwa akan membayar dalam jumlah yang besar jika bidan mau melakukan tindakan ini. Nah, apa sanksi bagi bidan pada kasus tersebut? Ini termasuk pada sanksi pidana ya Ibu ya. Terkadang pada soal Ibu, walaupun ini ya Ibu ya, di soal itu pernah ditanyakan terkait dengan ini termasuk pada undang-undang nomor berapa Ibu. Jadi juga di ini ya Ibu ya, dihafalkan juga terkait dengan undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang aborsi ini Ibu. Jadi dalam kasus ini Ibu remaja perempuan usia 18 tahun itu dia ingin melakukan aborsi ya Ibu ya. Nah, aborsi ini bukan tindakan medis yang bisa dilakukan sembarangan ya Ibu ya. Dia bisa dilakukan kalau ada akibat kekerasan seksual, kegawat daruratan atau atas indikasi tertentu. Itu sesuai dengan Permenkes dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Ibu-ibu. Nah, kemudian jika bidan melakukan tindakan aborsi di luar indikasi medis yang disebutkan tadi, maka ini termasuk pada hukum pidana, yang mana ini diatur pada pasal 194 ya, Ibu ya. Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi di luar ketentuan maka dapat dikenakan sanksi pidana, ya Ibu ya. Jadi benar jawabannya itu adalah pidana, Ibu ya. Sanksi pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, Ibu. Jadi benar ini sanksinya itu adalah sanksi pidana, Ibu ya. Baik Ibu, itulah dia Ibu soal-soal terkait dengan soal nifas dan juga soal etik ya Ibu ya. Nah, untuk soal etik itu yang paling sering muncul itu yang tadi prinsip etik, kewajiban bidan dan juga ada beberapa soal yang memang kita bisa menganalisanya ya Ibu ya dengan seperti menjunjung tinggi citra dan profesi bidan, meningkatkan martabat bidan ya Ibu ya. Itu ada beberapa soal etik nanti untuk pengkayaan soal itu pada TO. TO akan saya share malam nanti ya Ibu ya. Jadi mini TO2 itu adalah setelah pertemuan keempat, kemudian mini TO3 itu adalah setelah pertemuan keenam, Ibu-Ibu. Nanti saya usahakan setelah pertemuan kelima, ya, Ibu-Ibu ya. Tetapi secara timing itu adalah mini TO3-nya setelah pertemuan keenam nanti, Ibu-Ibu. Untuk mini TO2 itu akan saya share nanti malam, Ibu-Ibu ya, aksesnya, Ibu-Ibu. Oke, Ibu-Ibu, apakah ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup, Ibu-Ibu? Oke, seperti itu ya, Ibu ya. Nanti untuk TO itu insya Allah akan di-share malam ini. Kita ketemu lagi di tanggal 6 ya, Ibu ya, di hari Rabu. Oke, Ibu, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya akhiri. Tetap semangat, Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Ibu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ibu. Makasih Bu. Sama-sama.